Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala al-mursalin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah pemirsa di channel Muslim Bani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini melanjutkan ngaji kitab Rawdul Mu'min yang merupakan syarah dari kitab Badailul Hidayah. Mungkin untuk puasa kali ini dan seterusnya yang kita baca matannya saja, jobone wae. Ya, kalau yang dibaca syarahnya nanti sampai punya cucu nggak rampung nanti. Karena ya ngajinya cuman waktu puasa saja dan 1 bulan hanya beberapa kali pertemuan. Kalau yang dibaca syarahnya yang mana itu sangat panjang sekali, maka nanti tidak habis-habis. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismul Awwalu. Al-Qismul Awwalu, bagian pertama. Ini bagian pertama dari kitab Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid Al-Ghazali. Fit ta'ati, menjelaskan tentang makna taat. Tak maknani gandul utawi iki iku jamaah iki wong saintek kabeh. Engko malah bingung. I'lam anna awamirallahi ta'ala, ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah Ta'ala faraidun, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama faraidun, yang pertama adalah perintah yang sifatnya fardu wa nawafilu, dan perintah yang sifatnya sunnah. Perintah-perintah Allah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah. Fal fardu, perintah yang merupakan perintah fardu atau wajib, ra'sul mali, itu ibarat seperti pokoknya, seperti pokoknya. Seperti ra'sul mal itu kalau dalam bahasa ekonomi itu artinya modal, modal awal. Wahwa utawi fardu aslut tijaroti adalah modal berdagang. Wabihi tahsulun najatu, yang dengan modal awal itu kita akan mendapatkan keselamatan. Jadi di sini Imam Ghazali mengibaratkan ibadah fardu itu seperti ibadah yang pokok, ya, seperti modal awal, ya, modal utama kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Wan naflu, sementara ibadah sunnah, waribahu, itu seperti keuntungannya, diibaratkan seperti keuntungan. Wabihi, dengan ibadah sunnah itu al-fauzu, nanti kita mendapatkan kebahagiaan atau keberuntungan bidarojati, dengan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, jadi Imam Ghazali mengibaratkan ibadah fardu itu sesuatu yang pokok, ya, yang mana harus kita lakukan, yang dengan ibadah pokok itu, ya, kita nanti akan mendapatkan keselamatan. Jadi nek cara dene ngene, nek kowe kuliah iku ibadah fardu itu ya seperti kewajiban-kewajiban kuliah itu. Misalnya harus hadir 75%, ya, harus mengerjakan tugas seperti yang ditugaskan oleh dosen, ya, harus ikut UTS dan UAS, misalnya begitu. Itu yang wajib, yang pokok-pokok. Sementara sunnah, ya, sunnah itu seperti keuntungannya, yang nanti bisa
dengan amal sunnah itu kita mendapatkan keuntungan. Jadi nek kue kuliah iku angger sing penting masuk itu 75%, terus sing penting mengerjakan tugas, sing penting mangkat terus, sing penting tidak ada nilai yang kosong, itu kamu sudah selamat, sudah lulus. Tapi kalau kamu mau melakukan sunnah-sunnahnya, ya menambahi sendiri, misalnya apa, nek kelas aktif, ya berangkatnya lebih dari 75%, berangkat terus, ya tugas-tugasnya tidak hanya dikerjakan tapi dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah maka dari situ kita mendapatkan ad-darajat, ya, untuk nilai yang luwih akeh daripada sekedar lulus. Jadi beribadah kepada Tuhan juga begitu. Kalau kita hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, itu seperti kita kuliah, sing penting pokoknya lulus ya wis, ya, untuk C kan lulus ya, dapat C itu kan sudah lulus ya, ngono kuwi itu gale. Kalau hanya melaksanakan yang wajib saja berarti yang penting sudah lulus ya wis ya. Tapi kalau kita mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka itu nanti akan menjadi poin plus bagi kita ya, tidak hanya sekedar lulus untuk B atau C, tapi nanti dapat AB atau dapat A ya. Di mata Allah juga begitu. Nah, dengan kesunahan-kesunahan itu kita nanti mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, yaqulullahu tabaraka wa taala. Ini Rasulullah meriwayatkan sebuah hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan dari Allah langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Ma taqarraba tidak mendekat kepada orang-orang yang ingin mendekati aku. Ini kata Allah. Bengung. Nah, kita lanjutkan. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi ini salah satu resep menjadi wali. Nek kepengen jadi wali tapi gak wali murid, gak dosen wali ya. Ini wali temenan iki. Ini resep jadi wali, resep jadi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, wali itu kan orang yang dicintai oleh Allah. Resepnya jadi wali ya. Yang pertama, mata qarraba ilayya al-mutaqarribun. Ya, tidak mendekat kepada Allah bimithli ada imaftaratu alaihim ya. Kecuali dengan sesuatu yang diwajibkan. Jadi kalau mau jadi wali, mau mendekat kepada Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka hal pertama yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan hal yang wajib ya. Nah selain itu, kalau sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban, wala yazalul abdu, dan tidak berhenti ya, terus menerus seorang hamba yataqarrabu ilayya, mendekat kepadaku, ini kata Allah, bin nawafili, dengan perkara-perkara sunnah atau dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku nanti mencintainya. Nah, tidak hanya melaksanakan sesuatu yang wajib, tetapi juga menjalankan apa yang disunnahkan oleh Allah. Nah, hal yang wajib ya, ibadah wajib atau perkara wajib itu kalau menurut fikih itu ada dua ya kan, ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu semuanya juga dilakukan karena termasuk menjadi bagian fardu.
Fardu itu juga bisa dilihat dari perintahnya, ya. Ada amalan fardu atau ibadah fardu itu yang perintahnya itu bentuknya untuk melakukan, ya. Fi'il, bentuknya fi'il. Misalnya, ya, Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita untuk zakat, ya, melaksanakan rukun iman. Nah, itu amalan fardu yang berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Ada amalan fardu yang bentuknya adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ya, jadi kebalikannya. Kalau tadi itu yang pertama adalah perintah untuk melakukan, yang kedua adalah perintah untuk meninggalkan. Meninggalkan apa? Misalnya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, yang meninggalkan dosa-dosa besar itu juga fardu hukumnya, fardu juga, wajib, tapi wajib ditinggalkan, bukan wajib dilakukan. Nah, fardu itu kalau dilihat dari aspeknya atau dimensinya juga bisa dilihat dari dua kategori, ya. Ada amaliyah fardu yang sifatnya zahir, ya. Amaliyah fardu yang sifatnya zahir, ya, seperti yang kita lakukan misalnya sholat itu amalan zahir, amalan yang dilakukan secara fisik, ya, atau fardu yang kita lakukan secara fisik. Sholat, puasa, haji itu fardu-fardu yang bersifat fisik, dimensinya fisik. Ada fardu yang dimensinya itu non fisik, ya, atau batiniah. Apa misalnya? Ya, misalnya adalah, ya, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, ya, merasa membutuhkan Allah, tawakal kepada Allah, itu juga fardu, ya, itu juga kewajiban, tapi sifatnya adalah batiniah. Nah, kita lanjutkan. Nah, ketika fardu sudah dilakukan, ya, tanpa ada yang bolong, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah. Nah, ketika seseorang ini sudah melengkapi dua-duanya, ya, ya, maka fardunya sudah dilakukan, sunnahnya tidak ditinggalkan, maka nanti dia akan mendapatkan cinta dari Allah, hatta uhibbahu, ya. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, ini kata Allah, kuntu sam'ahu, maka aku akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang digunakan untuk mendengarkan, wa basarahu, dan aku nanti akan menjadi matanya atau penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang digunakan untuk melihat, walisanahu, dan menjadi lisannya, alladzi yantiqu bihi, yang digunakan untuk berbicara, wayadahu, dan tangannya, allati yabtishu biha, yang digunakan untuk melakukan sesuatu, ya. Yabtishu itu artinya memukul sebenarnya, ya, tapi maknanya tidak hanya itu, ya, melakukan apa saja. Warijlahu, dan kakinya, allati yamshi biha, yang digunakan untuk berjalan. Nah, konon katanya lagunya Dewa 19, ya, yang judulnya Satu itu, ya itu kan piye iku, lirike piye iku? Wah, iku ora dewa zaman kuno. Dewane iki lho, dewane Chan Nom iki lho, sing judulnya Satu itu, album terakhir itu sebelum bubar itu. Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Nah, itu konon diilhami dari hadis ini, ya. Jadi hadis ini menggambarkan seseorang yang telah menyatu dengan Tuhannya, sehingga judulnya kan Satu itu, menyatu dengan Tuhannya, sehingga Tuhan itu menjadi matanya. Nah, mata yang digunakan untuk melihat itu adalah mata Tuhan.
pendengaran atau telinga yang digunakan itu juga telinganya Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa seseorang yang sudah dicintai oleh Allah, sudah menyatu dengan Allah, maka dijaga pendengarannya, tidak mendengarkan kecuali mendengarkan yang baik saja. Dijaga matanya, tidak melihat kecuali melihat yang baik-baik saja. Ya, tidak berbicara kecuali berbicara yang baik. Nah, ini ciri-ciri dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah gelisah, tidak pernah galau. Nah, awake dhewe itu kan sithik kan galau, ya. Ya, kalau wali Allah itu tidak pernah sedih, tidak pernah takut atau galau. Ya karena apa? Karena katakanlah dia sudah menyatu dengan Tuhannya. Ya seperti orang yang sedang kasmaran itu kan. Ya seakan-akan itu kekasihnya itu ada dalam dirinya. Nah, wis tahu jatuh cinta tak durung kowe. Nah, urung tahu ya ora iso ngrasakno potongane. Ya seperti itu kira-kira. Jadi seakan-akan itu semua gerak-gerik kita, ya semua langkah kita, semua gerakan kita, bahkan diam kita itu semuanya ada Allah di sana, ya. Ada Allah di sana. Ya kaya kena lagi kasmaran iku ape turu iku ya kaya-kaya iku ya pacare nok sandinge, ya meskipun ora ono sandinge sing dikeloni iku HP-ne, ya karena berweanan karo pacare. Tangi turu engko ya sing dieling-eling ya pacare. Ya begitu, seakan-akan setiap langkah, setiap gerak tubuh itu diilhami atau diinspirasi dari kekasihnya. Nah, kita lanjutkan. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala. Wahai orang-orang yang mencari ilmu, kamu tidak akan sampai ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, tidak akan mampu untuk melakukan perintah-perintah Allah illa bi muraqabati qalbika, kecuali dengan dengan muraqabah. Itu artinya apa ya? Muraqabah itu artinya melihat tapi dengan hati, ya, dengan penglihatan hati, wa jawarihika dan anggota tubuh kamu, fi lahdhatika, ya dalam setiap pandangan kamu, wa anfasika dan nafas kamu, min hinin dari masa tusbihu, dari masa pagi atau dari waktu pagi, ila hinin tumsi, sampai dengan sore. Maksudnya apa? Bahwa untuk agar kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah, ya maka pertama kali yang harus kita perhatikan adalah gerak hati kita, ya. Maka hati kita harus mampu melihat, ya, menyadari bahwa setiap gerak kita, ya, setiap nafas kita itu ada Allah di sana. Fa'alam annallaha, fa'alam mongko ngerti sira, maka ketahuilah annallaha ta'ala, sak temene Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala muttali'un itu melihat, ya, mengetahui, alal dhamirika, mengetahui hati kecil kamu. Allah itu mengetahui hati kecil kamu, wa musyrifun, dan mengetahui atau memperhatikan ala dhahirika, memperhatikan sisi zahir kamu, wa batinika, dan batiniyah kamu, wa muhitun bi jami'i lahdhatika, ya. Allah juga mengetahui secara komprehensif. Nah, muhitun artinya meliputi, ya, meliputi, tapi maknanya yang lebih enak itu yang mengetahui secara komprehensif, gitu, menyeluruh, bijami'i lahdhatika, dengan semua gerak-gerik kamu, wa khataratika, dan semua keinginan kamu atau kata hati kamu, wa khatawatika, dan
langkahmu, wasaira sakanatika, bahkan Allah juga mengetahui diam kamu, wa harakatika, dan gerakan kamu. Allah mengetahui segala hal yang kita lakukan, ya baik itu yang kita lakukan secara jasmaniah, ya gerakan tubuh, ya diamnya tubuh, atau gerakan-gerakan atau gejala-gejala yang sifatnya itu non fisik, ruhaniyah, ya gejala batin, ya apa yang kita bicarakan dalam hati itu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Wa annaka sesungguhnya kamu sak temene sira fi mukhalatatika, dalam dalam hubungan kamu atau sosialisasi kamu atau percampuran kamu, wa khalawatika, dan kesendirian kamu, ya bahwa ketika kamu bersama dengan orang lain ataupun kamu dalam keadaan sendirian, mutaraddidun baina yadaihi, kamu itu selalu ada di antara pengawasan Tuhan. Fala yaskunu fil mulki, maka tidak ada seorang pun yang berdiam diri di kerajaan Allah, wal malakuti, sakinun, seorang yang berdiam diri, wala yataharraku, lan ora obah, mutaharrikun sapa wong sing obah, illa wajabbarus samawati wal ardi muttaliun alaihi, kecuali ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengendalikan langit dan bumi itu mengetahui semuanya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni, Allah mengetahui mata-mata yang kha'inah itu artinya berkhianat sebenarnya, tapi maksudnya tidak begitu. Allah mengetahui mata-mata yang melihat, ya curi-curi pandang lah begitu bahasanya. Allah mengetahui mata-mata yang melirik dan mencuri-curi pandang. Wa ma tukhfis sudur, dan sesuatu yang disembunyikan oleh hati kalian. Allah mengetahui itu semua, ya, yang wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui sesuatu yang rahasia, wa akhfa, dan yang lebih rahasia. Fata'adab, maka beradablah kamu, ya. Bersopan santunlah kamu, bertata kramalah kamu, ayyuhal miskinu, wahai orang-orang yang miskin, orang yang berjiwa-jiwa miskin. Maksudnya miskin di sini miskin kepada rahmat Allah, zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin, baina yadayillahi, di hadapan Allah, ta'addubal abdi. Kita dianjurkan atau diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ketika kita beribadah menghadap di hadapan Allah untuk menerapkan tata krama atau sopan santun, ta'addubal abdi adzalili, dengan perilakunya atau sopan santunnya seorang hamba yang hina. Jadi merasa hina di hadapan Allah, merasa kecil di hadapan Allah. Al-mudnibi, yang merasa berdosa, fi hadratil malikil jabbari, di hadapan Allah al-maliki yang maha menguasai, al-jabbari yang maha kuat, al-qahari yang maha memaksa. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah kamu, alla yaraka, ing yen to ora ngeti ing sira, ya. Maulaka, sapa Tuhanmu atau sapa bendoromu, maksudnya adalah Tuhan. Haitsunahaka, sekirane mencegah sapa Allah ka ing sira, wala yufkidulan ora kelangan, ya tidak terlewat ka ing sira, haitsu amaraka,
sekirane perintah sapa Allah ka ing sira. Wala takdiru ala dzalika. Nah, ini resepnya Imam Al-Ghazali supaya kita ini mampu bersikap seperti sikapnya orang-orang yang merasa berdosa, sikapnya orang yang merasa hina di hadapan Allah. Walan takdira, kamu tidak akan mampu ala dzalika untuk melakukan itu ya, melakukan ibadah fardu, melakukan ibadah sunnah dengan merasa hina di hadapan Allah, illa bi an tuwazzi'a awqatika, illa bi an tuwazzi'a awqataka, kecuali kamu mampu membagi waktu. Nah, ini kata Al-Ghazali. Jadi ibadah pun itu harus kita bagi waktunya ya. Harus kita manage waktunya. Jadi tidak hanya waktu secara keseluruhan, waktu kuliah yang kita bagi, waktu istirahat yang kita bagi, bahkan kata Al-Ghazali agar kita mampu menyeimbangkan lah, katakanlah begitu, melakukan ibadah fardu dan sunnah dengan teratur, dengan seimbang ya, dengan sinergis bahasanya ngono. Maka yang kita lakukan adalah dengan membagi waktu. Wa turattiba auradaka, wa turattiba, dan mengurutkan ya, mentartibkan auradaka ing wirid-wiridan ya. Selain membagi waktu, kita juga disarankan oleh Al-Ghazali untuk merutinkan atau mentartibkan ya, mengatur wiridan-wiridan yang kita lakukan. Nah, ini jelas ini bagi yang wiridan ya. Nek sareng wiridan ya ora. Jelas ini bagi yang wiridan. Jadi kalau dalam dunia tasawuf itu kan setiap habis sholat selain wiridan-wiridan yang kita lakukan habis sholat itu kan astagfirullah, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu sampai doa itu kan kita juga punya tambahan-tambahan wiridan itu. Nah, agar itu semuanya bisa kita lakukan ya, maka saran Al-Ghazali itu harus kita atur ya. Harus kita atur. Misalnya wiridan bar salat itu ya cukupkan misalkan maca sholawat ping 100, sallallahu ala Muhammad ping 100. Ya itu kita targetnya misalnya sehari itu 1000 misalnya. Ini ijazah dari Habib Lutfi itu, kalau pengen rezekinya lancar iku aja tinggal maca sallallahu alaihi Muhammad ping 1000 sedina. Misalnya begitu. Toh nek kowe kepengen cepet entuk jodoh tak ijazahi kowe. Pengen entuk jodoh maca alqaitu alaika mahabbatan minni, iku surat Yusuf. Maca sak akeh sedina paling ora ping 1000. Rasa ambekan ya. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Diwirid bar salat misalnya ping 100 ngono. Insyaallah engko insyaallah jodohnya cepet langsung lunga maksudnya. Langsung marani. Nah, misalnya kita sudah punya ya paling tidak misalnya kita merutinkan zikir habis sholat ya, nek ora iso ngasek tekan la ilaha illallah wis minimal istighfar, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma antas salam, Fatihah, kemudian ayat kursi, iku wis cukup. Nek ora ngasek subhanallah alhamdulillah Allahu akbar iku ora, misalkan sampai orang kubur, itu saja dirutinkan, dibagi waktunya supaya semuanya nanti bisa terbaca. Wa turattiba auradaka ya, mengatur porsi wiridan ya, porsi wiridan min sobahika, mulai dari waktu pagi ila masaika sampai dengan waktu sore ya. Fasghi maka dengarkanlah, ilama yulqa ilaika, mendengarkan apa yang disampaikan min awamirillahi ta'ala alaika, mendengarkan
Ini maksudnya mendengarkan kajian-kajian keilmuan ya, yang membahas tentang perintah-perintah Allah. Nah, ini kayaknya waktunya sudah ya, sudah sampai waktu berbuka puasa. Insya Allah hari Senin kita lanjutkan kembali kajian kitab Maraqil Ubudiyah ala Syarhi Bidayatul Hidayah karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya kira sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Meskipun cuma sebentar, semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Bidini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sekian kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.